Kita semua pasti punya to-do list kan? Tapi gimana kalau ada to-do list yang fungsinya bukan cuma buat nyatet kerjaan, tapi bisa jadi semacam bola kristal buat mencegah bencana operasional? Nah, ini dia yang mau kita bedah. Sebuah konsep dari dunia industri berat, namanya manajemen backlog, yang ternyata jauh lebih mengubah cara pandang daripada kedengarannya. Coba deh, lihat mesin raksasa ini. Alat-alat kayak gini tuh ibarat jantungnya operasi pertambangan, kerja non-stop. Tapi justru di situ letak kelemahannya. Saking hebatnya mereka, satu aja komponen kecil yang gagal berfungsi, seluruh operasi bisa langsung berhenti total, macet. Ini nih pertanyaan utamanya ya kan? Di lingkungan di mana setiap menit mesin berhenti, itu artinya rugi besar. Nunggu sampai ada yang rusak, itu sama sekali bukan pilihan. Kita harus selangkah lebih maju. Dan jawabannya ada di sebuah ide yang cerdas banget. Oke, mari kita luruskan dulu satu kata yang sering banget disalahpahami. Kalau Anda dengar kata backlog, mungkin yang kebayang langsung tumpukan kerjaan yang bikin stres ya. Nah, lupakan itu semua. Dalam konteks ini, artinya beda banget. Jadi, backlog di sini itu sebuah daftar strategis. Isinya perbaikan-perbaikan kecil yang gak darurat yang ditemuin pas lagi inspeksi. Nah, perbaikannya ini sengaja dijadwalin pas mesinnya emang lagi istirahat terencana. Jadi kuncinya di sini. Ini bukan daftar kegagalan, tapi justru daftar temuan yang proaktif. Kita mengubah tumpukan kerjaan jadi rencana perbaikan yang cerdas. Terus apa aja sih yang masuk ke daftar ini? Yang jelas bukan kerusakan parah yang bikin mesin langsung mati. Kita ngomongin hal-hal kecil yang ketahuan sama mata jeli pas inspeksi rutin. Kayak ada rembesan oli dekit, retakan super kecil di rangka, ada komponen yang agak bengkok, atau baut yang mulai kendor. Satu-satu kelihatannya sepele ya, tapi kalau dibiarin, wah bisa jadi bencana. Dan ini dia filosofi utamanya. Intinya adalah gimana caranya memperbaiki kondisi-kondisi yang kurang oke ini tanpa harus ganggu produksi sama sekali. Jadi ini soal mengembalikan mesin ke kondisi prima tanpa perlu ada drama berhenti darurat yang bikin jadwal berantakan. Ini soal kendali, bukan soal krisis. Oke, jadi kenapa sih perubahan cara pikir ini penting banget? Gampangnya gini, ini soal pertarungan antara kerja reaktif sama kerja proaktif, antara kekacauan dan kendali. Dulu, cara kerjanya ya gini, reaktif. Prinsipnya, pakai aja mesinnya sampai rusak. Nanti kalau udah ada alarm bunyi, mesinnya mogok, baru deh semua orang lari-larian, panik, nyari tahu apa yang salah dan gimana cara benerinnya. Kebayangkan riuhnya? Dan cara kayak gini tuh biayanya mahal banget. Bukan cuma kehilangan waktu produksi yang berharga, tapi perbaikan darurat itu harganya pasti lebih mahal. Belum lagi kalau ternyata suku cadang yang nggak ada atau tim ahlinya lagi nggak silap. Wah, udah deh. Ini resep jitu buat buang-buang uang, bikin stres, dan bikin mesin jadi cepat tua. Nah, sekarang kita bandingin sama cara yang cerdas. Dengan manajemen backlog, ceritanya jadi beda total. Kita nggak lagi nungguin mesin rusak. Justru sebaliknya, kita aktif nyari calon-calon masalah, terus kita rencanain perbaikannya sesuai jadwal kita sendiri. Enak kan? Perbedaannya kelihatan jelas banget. Di satu sisi ada kekacauan, mesin berhenti mendadak dan lama, tim gak siap, biaya bengkak. Di sisi lain ada kendali, mesin berhentinya terencana dan sebentar, sumber daya siap dan efektif, biaya jadi lebih hemat. Pilihannya jelas banget kan? Oke, konsepnya kedengaran bagus. Tapi gimana prakteknya di lapangan? Ribet nggak sih? Ternyata prosesnya itu sederhana banget loh. Intinya cuma ada di 3 langkah simpel ini. Pertama, temukan masalahnya secara proaktif pas lagi inspeksi. Kedua, rencanakan perbaikannya. Artinya, pastiin suku cadang, alat, dan orang yang tepat udah siap siaga. Dan ketiga, laksanakan perbaikan itu pas waktu yang paling nggak ganggu. Misalnya pas lagi servis rutin. Simpel kan? Nah, langkah temukan ini krusial banget. Ini bukan cuma sekedar lihat-lihat aja. Ada pemeriksaan fisik yang teliti, ada pengujian fungsi buat ngerasain ada yang aneh atau enggak, dan bahkan ada pemeriksaan pendengaran. Mekanik yang jago itu bisa tahu ada masalah cuma dari suara mesin yang nggak biasa. Terus, apa hasilnya kalau kita udah repot-repot ngerencanain semua ini? Apa untungnya? Hasilnya, wah, besar banget. Perbaikan itu jadi sesuatu yang terencana dan bisa diprediksi, bukan lagi kejutan yang bikin pusing. Waktu mesin berhenti pun jadi minimal dan efisien, bukan krisis yang berkepanjangan. Sumber daya kita, orang, suku cadang, alat dipakai dengan efektif. Dan yang paling penting, mesinnya jadi jauh lebih bisa diandalkan. Ujung-ujungnya, semua jadi lebih lancar dan untung. Pada akhirnya, ya, prinsip ini lebih dari sekedar soal mesin.
Ini tuh soal pola pikir. Pola pikir untuk selalu melihat ke depan, menemukan masalah-masalah kecil sebelum mereka meledak jadi masalah besar. Ini tentang mengubah potensi kekacauan jadi sebuah kendali yang terencana. Jadi, coba deh kita renungkan. Dalam pekerjaan atau bahkan hidup kita, masalah masa depan apa ya yang bisa kita selesaikan dengan mulai merencanakannya dari hari ini?